Unit Radiant Dragon telah dibubarkan sejak lama, jadi bangunannya sudah rusak dan perlu diperbaiki. Mulai sekarang, ini akan menjadi tempat tinggal kalian di dalam Madorim. Semuanya, ambil kain pel dan ember untuk memulai bersih-bersih. Ucap Murin mulai memerintah. Saat itu terlihat Feng Yan, mantan inspektur Sekte Supreme Sword, hanya diam dan memperhatikan Jen Murin. Sesuai perintah Anda, ucap Feng Yan, yang kemudian segera bergerak untuk mematuhi perintah Jen Murin. Jucho, Hu Yeong, ikuti aku, ucap Feng Yan, memanggil bawahannya. Kalau begitu, kami akan membawakan air, ucap Jucho, yang juga akan ikut bersama Feng Yan untuk melaksanakan perintah Jen Murin. Mengejutkan sekali, mereka menerima dengan baik, ucap Jen Murin. Bahkan jika mereka punya keluhan, mereka tidak punya pilihan, karena mereka tahu mereka harus membuktikan nilai mereka setelah menyerah. Sahut Daiha menjelaskan kondisi para mantan anggota Sekte Supreme Sword itu. Lebih baik begini daripada bajigor dengan egonya yang konyol, ucap kembali Murin. Prestasi yang diperoleh Sekte Supreme Sword tidak dihitung di sini. Bahkan beberapa pemimpin mungkin tidak mengetahuinya. Bahkan lebih sulit lagi bagi para pejuang yang berasal dari unit Strike Force. Sebagian besar tawanan telah diseret masuk ke dalam Sekte Madorim. Mereka mungkin sedang berada dalam posisi di mana mereka bisa bebas melakukan apapun, pikir Murin dalam benaknya. Di sana, yang membawa ember air adalah Feng Yan, juga dikenal sebagai ahli pisau tajam, yang sepertinya gelar itu cocok untuknya. Yang berbadan tegap itu adalah Han Kiong, yang terkenal dengan tulisan-tulisan taunya. Mereka dulunya adalah komandan unit Sekte Supreme Sword. Mereka sesuai dengan karakter mereka. Jochu dikenal pandai menggunakan tombaknya. Yang kecil, Hu Yeong, dikatakan sebagai pemanah yang terampil. Mong itu bukan seorang Mong, tapi Jion Yu yang memegang tongkat. Bahkan di usia muda mereka adalah salah satu Sekte Supreme Sword yang paling berbakat. Akan menjadi bencana jika melawan mereka ketika mereka kembali tanpa rencana pangeran kecil. Jelas Daiha ke Murin tentang anggota baru mereka. Oke, akan kulatih mereka dengan baik. Suruh saja mereka beristirahat dan bersantai, pinta Murin ke Daiha. Pangeran, bukankah Anda akan bersikap tegas terhadap mereka? Ucap Daiha bertanya. Kau sangat mengganggu, aku juga perlu istirahat, jawab Murin sembari akan meninggalkan tempat itu. Aku sudah menyerahkan tugas ketat itu kepada orang lain. Jika kau punya masalah, beritahu aku akan melihat-lihat alun-alun, lanjut ucap Murin ke Daiha. Orang lain? Ucap kembali Daiha, bingung atas perkataan Jen Murin tadi. Selang beberapa waktu, pekerjaan anggota baru Jen Murin pun selesai. Hei, orang seperti apa ketuanya? Tanya Han Kiong. Kudengar seluruh rencana perang ini diatur olehnya, jawab Jucho ke Han Kiong. Aduh, kita harus datang bekerja untuk orang seperti itu, lanjut ucap Han Kiong. Kita yang harus disalahkan, itu kesalahan kita. Sekte Supreme Sword telah hancur, sahut Hu Yeong. Kenapa itu salah kita? Aku sudah berjuang keras, keluh Han Kiong. Apa kau bercanda? Aku berjuang lebih keras darimu, sanggah Hu Yeong ke Han Kiong. Kau banyak omong kosong, pemanah bajigur, sahut kembali Han Kiong, mengumpat ke Hu Yeong. Aku melakukan yang terbaik dari jauh, bajigur gila. Itulah obrolan mereka di sana yang akhirnya menjadi sebuah keributan kecil. Tiba-tiba ada seseorang yang memukul kepala Hu Yeong. Siapa itu? Siapa yang melakukannya? Ucap Hu Yeong dengan sangat kesal, yang seketika menoleh ke arah di mana orang yang tadi telah memukul kepalanya. Ucap Yu Yeong terkejut setelah melihat orang yang di depannya yang sangat menyeramkan. Monster dari distrik barat laut. Apa yang kau lakukan di sini? Ucap kembali Yu Yeong dengan sangat kaget melihat Yongchu di sana. Senang bertemu denganmu, bajigur. Mulai hari ini, aku akan menjadi penjagamu, jawab Yongchu ke Yu Yeong dan yang lainnya. Peristiwa itu juga disaksikan oleh Yu Daiha di sana. Jadi kau tadi sedang membicarakan tentang Yongchu, gumam Daiha dalam benaknya, mengingat perkataan Murin sebelumnya. Apa aku mengenal ayahmu? Ucap Yongchu kembali. Memangnya kenapa tiba-tiba? Kenapa kau mengumpat pada seseorang yang lebih tua di atasmu? Itu namanya menghormati orang yang lebih tua, gumam kembali Daiha setelah mendengar perdebatan mereka di sana sembari menghela nafas. Umur kita sama, sanggah Han Kiong ke Yongchu. Itu tidak mungkin, kau terlihat jauh lebih tua, sanggah kembali Yongchu ke Han Kiong di sana. Apa katamu? Ucap Han Kiong dengan raut wajah kesal. Mong, coba lihat kami. Apa kami benar-benar seumuran? Tanya Yongchu ke Jeon Yu. Bos, aku bukan Mong. Cuih, jawab Jeon Yu ke Yongchu sembari meludah karena kesal. Jika kau bukan seorang Mong, mengapa kau mencukur rambutmu? Tanya kembali Yongchu ke Jeon Yu sembari memegang kepala Jeon Yu. Dia benar-benar pandai dalam membuat orang marah, ucap pelan Daiha yang juga memperhatikan mereka di sana. Kemudian terlihat sebuah dinding yang ada di bagian dalam markas Radiant Dragon. Menarik,
ketua sebelumnya dari unit Radiant Dragon. Sentimennya sekarang sama seperti dulu, ucap Murin sembari melihat beberapa tulisan di dinding itu. Ibu, apa ibu sedang menonton? Anakku, kau mengikuti jejak ibu di unit Radiant Dragon. Aku sudah memulainya, lihat aku bu, gumam Murin kala itu, sembari melihat tulisan-tulisan yang ada di tembok itu dan mengenang ibunya. Lalu Murin terlihat terdiam sejenak, dikarenakan membaca tulisan yang sangat dia kenal. Lalu apa? Aku tahu kepribadian siapa yang mirip denganku, ucap Murin, sembari menebak bahwa yang menulis kalimat di tembok itu adalah ibunya. Jumlah total orang di unit Radiant Dragon adalah 53. Yudaiha yang sudah memiliki pengalaman menjadi komandan unit akan menjadi ketuanya. Yongchu telah ditunjuk sebagai penjaganya. Tak ada perbedaan pendapat tentang mereka berlima yang memimpin, karena mereka sudah membuktikan diri di Sekte Supreme Sword. Pedang, Taoisme, tombak, tongkat, dan busur adalah 5 senjata yang digunakan dalam seni bela diri 8 refleksi surgawi. Sungguh kebetulan, aku sedang ingin berlatih, pikir Murin kala itu di sana. Kelompok pertama maju ke depan, perintah Murin. Hadir, jawab tegas Feng Yan, komandan pertama unit Radiant Dragon. Yongchu, panggil Murin. Ya pangeran, sahut Yongchu. Kau akan melawan mereka mulai sekarang, mengerti? Ucap Murin memberi tugas ke Yongchu. Saya boleh bertarung? Seberapa jauh saya boleh menghajar mereka? Tanya Yongchu ke Murin. Aku tidak tahu. Kalahkan mereka secukupnya, asal jangan mati saja, jawab Murin. Kemudian Yongchu pun menoleh ke arah satuan unit Radiant Dragon, sembari menyeringai menyeramkan. Pangeran mengizinkanku melumpuhkan kalian bocah, ucap Yongchu dengan semangatnya. Tidak boleh berlebihan, bajigur. Kau tidak boleh melumpuhkan mereka, ucap Murin dengan kesalnya, sembari mengeplak kepala Yongchu saat itu juga. Kalau begitu suruh dia melakukannya, ucap kembali Yongchu menunjuk ke Daiha. Dia lemah, jadi tidak bisa, sahut Murin menyepelekan Daiha. Akan saya lakukan, ucap Daiha dengan ekspresi yang sangat kesal setelah mendengar Murin menyepelekannya. Benarkah? Baiklah, hehehehe, hahaha, ucap kembali Murin sembari tertawa licik bersama Yongchu yang sepertinya sudah merencanakan hal itu. Kau telah berusaha dengan baik tadi, gumam Murin dalam benaknya, memuji Yongchu karena aktingnya. Hei komandan unit, apa Anda bercanda? Apa yang ada di depan kita ini? Protes tegas Feng Yan ke Murin. Aku tidak bercanda, komandannya juga kuat. Dia menghajar Muk In Pyo sendirian, jelas Murin ke Feng Yan. Mari kita lihat kemampuanmu. Kita tidak membutuhkan contoh selama pelatihan, benar kan? Oke, mari kita mulai. Feng Yan adalah seorang master, bahkan di Sekte Supreme Sword. Bahkan 1 lawan 1 dia bukan lawan yang mudah. Mari kita gunakan perbedaan angka secara terbalik, pikir Daiha kala itu sembari bersiap karena akan diserang oleh unitnya Feng Yan. Terlihat Feng Yan akan menyerang secara langsung, namun Daiha telah memikirkan rencananya untuk menghadapi mereka semua. Kemudian Daiha mengambil langkah mundur. Lalu Daiha telah berada di belakang dari salah seorang pasukan unit Radiant Dragon untuk menjadikan orang itu sebagai tameng. Apa kau tidak memiliki kehormatan? Bertarunglah dengan adil dan maju ke depan, teriak keras Feng Yan ke Daiha, kesal akan apa yang telah dilakukannya. Apa kemenangan dapat diraih hanya dengan kehormatan saja? Jika memiliki tujuan dan makna, bukankah itu sudah bisa disebut sebagai laki-laki? Jawab Daiha dengan percaya diri. Orang ini, hahaha, ucap Murin sembari tertawa kecil setelah mendengar ucapan Daiha itu. Jika Daiha lelah, giliran Yongchu yang berdebat melawan semua orang secara setara, ucap Murin memberi perintah ke Yongchu sembari akan pergi meninggalkan mereka semua yang sedang latihan. Ya pangeran, sampai kapan kita terus berjalan? Jawab Yongchu sembari bertanya kembali ke Murin. Jika kau merasa seseorang akan mati, istirahatlah. Lakukan setiap hari mulai sekarang. Jelas Murin menjawab pertanyaan Yongchu. Baik pangeran, sahut Yongchu dengan tegas di sana. Mulai dari hari itu, latihan kekuatan unit Radiant Dragon terus berlanjut. Khususnya ketika Yongchu yang tidak tahu apa yang dimaksud dengan sikap moderat. Mereka harus menggunakan senjata mereka dengan harapan kematian. Namun 10 orang pun tidak dapat menangani Yongchu. Buddha yang penyayang, selamatkan aku, ucap Mong dan Hu Yeong di sana sembari terkapar tak berdaya. Setelah beberapa hari, mereka terpaksa menelan harga diri mereka dan berguling-guling di lantai sambil berkelahi. Setelah sebulan yang begitu intens, kemudian scene berpindah ke Lord Rim. Terlihat Lord Rim sangat kesal setelah membaca sebuah surat di tangannya. Di tempat lain terlihat ada seseorang telah gugur. Di persimpangan musim panas dan musim gugur, unit Radiant Dragon menjawab panggilan Tuan Madorim.
Diperlihatkan juga ada sesosok orang yang berdiri sembari memegang senjatanya telah membantai orang-orang di sana. Lalu terlihat Tuan Rim bersama Tuan Nairimwon duduk bersama, sedang mendiskusikan suatu masalah. "Tuanku, pangeran muda telah tiba," ucap prajurit yang ada di luar ruangan itu. "Ah, persilakan dia masuk," sahut Tuan Rim. "Saya senang bertemu dengan Anda, tuanku," ucap Jin Murin memberi salam. "Ya, masuklah," jawab Tuan Rim ke Murin. "Aku sedang berbicara dengan Tuan Nairimwon sebelumnya. Bagaimana dengan unit Radiant Dragon?" ucap Tuan Rim bertanya ke Murin. "Ya, mereka menyelesaikan pekerjaan mereka dengan baik. Mereka dulunya memiliki jabatan yang cukup penting di Sekte Supreme Sword. Sayangnya, ego mereka cukup besar sehingga tidak mudah untuk berurusan dengan mereka." "Ah, iya, hahaha," jelas Murin menjawab Tuan Rim, sembari sedikit mengingat latihannya kepada anggota baru itu. Setelah mendengar penjelasan dari Jin Murin, Tuan Nairimwon hanya diam. Begitu juga dengan Tuan Rim. Sejenak hanya diam, dengan ekspresi sedikit terlihat cemas. Itu jeda yang lama. Apa yang terjadi? Pikir Murin saat itu, setelah menyadari tingkah kedua orang tua itu di sana. "Murin, kau masih belum bertemu dengan Scholar kan?" tanya kembali Tuan Rim ke Murin. "Dari kedengarannya, kurasa kami akan segera bertemu," ucap Murin menjawab sembari meminum tehnya. "Ya, kau akan bertemu mereka di misi ini. Misinya mungkin terlalu berat untuk unit Radiant Dragon," ucap Tuan Rim ke Murin dengan nada sedikit cemas. "Tidak apa-apa, tuanku. Beritahu saya," ucap kembali Murin dengan tegas. "Mertuaku berada di daerah Pajung, 10 hari lagi dari sini. Itu tempat yang kecil, tapi semua orang di sana tahu keluarga Jeong. Kau perlu menemukan ayah mertua dan saudara iparku yang hilang," ucap Tuan Rim menjelaskan ke Murin. "Apa Anda baru saja bilang menghilang?" tanya Murin kembali. "Sebenarnya itu hanya rumor. Ada yang bilang itu Sang Cheon, dan ada yang bilang orang itu adalah Bloodhaven, Asura Dara atau Mad Demon." Mendengar penjelasan dari Tuan Nairimwon atas pertanyaannya, Murin sejenak memejamkan mata untuk berpikir. Ini gawat. Mereka adalah bagian dari 3 kejahatan di bawah langit. Mereka yang sangat membenci Sang Cheon, termasuk aku sendiri. Mereka disebut 4 kejahatan di bawah langit, pikir Jin Murin kala itu. Jika 3 kejahatan di bawah langit memang terlibat, jangan takut untuk segera meminta bantuan. Meskipun perbuatan mereka jahat, mereka sama kuatnya dengan ahli seni bela diri terbaik. Dari waktu yang kuhabiskan untuk mengejar seni pedang Madorim, aku tahu pangeran muda memiliki teknik 5 star yang luar biasa dan belajar dengan cepat. Namun, kau belum mencapai level master. Perlu diingat bahwa misi ini lebih merupakan latihan pengumpulan informasi, ucap kembali Tuan Nairimwon menjelaskan ke Murin. Bagaimanapun juga, kekhawatirannya adalah, pikir Murin dalam benaknya seketika terhenti. "Kalau gitu, saya permisi. Nyawa orang yang menghilang sedang dipertaruhkan. Jika kita harus segera sampai ke daerah Pajong secepat mungkin," ucap Murin di sana, dan akan segera pergi meninggalkan tempat itu. "Jaga dirimu," sahut Tuan Rim ke Murin. "Semoga beruntung pangeran muda," ucap juga Tuan Nairimwon ke Murin. "Saya akan kembali," jawab kembali Murin sembari pergi dari tempat itu. Jadi, informasi tentang Murim Sang Cheon terlalu sedikit. Mulai hari ini dan seterusnya, berpencarlah ke 4 penjuru dunia dan pelajari semua yang kau bisa tentang master dari masing-masing faksi, konflik internalnya, dan kelemahan mereka, ucap Murin ke Xiao Jin, pemimpin unit Silver Guard Sang Cheon. "Bukankah Anda lebih suka saya berada di sana untuk membantu Anda?" ucap Xiao Jin ke Murin bertanya. "Aku ada Yongchu, jadi tidak banyak yang perlu dikhawatirkan. Dia mungkin bodoh, tapi dia tidak bodoh," jawab Murin ke Xiao Jin. "Baiklah," sahut Xiao Jin tegas. "Ngomong-ngomong, apakah mendengar sesuatu dari Munhua?" "Tidak. Ketika dia memastikan stabilitas internalnya, dia jadi tidak waras. Sang Cheon menyatukan semua sarang bandit. Namun mereka yang telah hidup sebagai bandit selama berpuluh-puluh tahun tidak bisa berubah dalam sekejap. Tujuan Sang Cheon adalah hidup berdampingan dengan Murim. Ini adalah saat penting untuk menyingkirkan mereka yang tidak cocok dan menunjukkan mereka yang cocok. Mereka menghindari masalah dan menjaga hubungan baik dengan Murim. Tapi ada Sang Cheon terlibat di saat kritis seperti itu," pikir Murin dengan kesalnya saat itu. "Jika kau menyelesaikan satu masalah, maka akan ada masalah lain. Dan jika kau menyelesaikannya, akan ada masalah lain lagi," ucap Murin kembali dengan sangat kesalnya. "Tuanku, tidak." "Hah?" sahut Xiao Jin sangat kaget setelah melihat raut wajah Murin yang sangat kesal itu, tetapi tidak ditampakkan. "Tidak apa-apa, bagaimanapun semoga berhasil. Aku harus pergi," lanjut ucap Murin ke Xiao Jin di sana. "Baik,
jawab Xiaojin dengan menurunkan pandangannya. Kemudian, scene berganti di markas unit Radiant Dragon. Kita telah berhasil bertahan dari cengkeraman monster itu selama sebulan sekarang. Aduh, sakit, ucap Fenyan di sana. Tapi kurasa aku sudah mulai terbiasa sekarang, benarkan Jianyu? Ucap juga Han Qiong ke Jianyu bertanya. Jianyu, panggil lagi Han Qiong, sembari terlihat Jianyu sedang meditasi dengan kepala yang bercahaya. Aku hanya bersyukur masih hidup, Bodhisatwa Guanyin, ucap Jianyu menjawab. Kau telah berlatih sesuatu yang lain lagi, sahut kembali Han Qiong, sembari melihat kelakuan Jianyu di sana. Aku tidak bisa mati di tempat ini. Aku akan membuka toko kecil setelah aku selesai dengan unit Radiant Dragon, ucap Jucho sembari sedikit tersenyum. Hei, ucapan itu sedikit berbahaya, kau tahu? Setelah Han Qiong ke Jochu atas ucapannya. Lihat nih, Norigae yang diberikan adik perempuanku. Ketika aku kembali ke rumah, aku akan membelikannya baju baru, ucap juga Hu Yeong di sana, mengutarakan keinginannya juga. Dia gila, kumpulkan semuanya, itu hanya latihan. Aku tidak ingin penjaga atau komandan unit membunuh kita, ucap Han Qiong dengan tegas. Tiba-tiba, Jin Murin datang dengan berteriak sembari menendang pintu markas Radiant Dragon. Kita pergi, Bajigur. Aku lupa tentang komandan, gumam Han Qiong sembari meneteskan air matanya. Kemasi barang-barang kalian, kita akan pergi ke daerah Pajung. Kita tidak punya waktu, ayo cepat, ucap Murin memberi perintah sembari menjitak kepalanya Jianyu yang mengkilap itu. Namun, Murin merasakan perbedaan dari kepalanya Jianyu yang baru saja dijitaknya. Lumayan, ucap Murin ke Jianyu sembari terlihat ternyata Jianyu hampir menangis karena menahan jitakan Murin yang sangat sakit itu. Kemudian terlihat Jin Murin bersama unit Radiant Dragon dengan kekuatan penuh berangkat ke daerah Pajung. Mereka sedih karena jarak 10 hari lagi. Jadi kita akan tiba di sana dalam 6 hari. Pastikan tidak ada yang tertinggal, ucap Murin ke semua bawahannya di sana. Daiha dan Yongchuk tersenyum mendengar arahan dari Murin itu. Begitu juga dengan unit Radiant Dragon yang lain. Mereka semua di sana serempak mengucapkan kata yang sama. Ya, komandan, jawab mereka semua dengan tegas. Terlihat mereka semua terus memacu kuda mereka dengan kencangnya. Setelah 6 hari berlalu, tibalah di pintu masuk daerah Pajung. Terlihat ada 2 orang wanita yang sedang berjalan memasuki daerah itu juga. Nona, saya mendengar cerita menarik selama perjalanan ke sini. Cerita yang menarik, dikatakan bahwa Madorim wilayah tengah yang menghancurkan Sekte Supreme Sword dan mendapatkan kembali kendali atas wilayah tersebut. Ucap pelayan wanita itu membuka obrolan mereka. Dulunya sangat makmur sehingga disebut sebagai yang terkuat di Sangcheon. Dengan sejarahnya yang kaya, tempat ini tidak akan mudah jatuh kan? Mereka bilang, Pangeran Muda merencanakan semuanya. Tapi apa kau tidak bertanya-tanya bagaimana dia bisa berhasil mengalahkan mereka? Jika semuanya berjalan lancar, bukankah kita akan mengetahuinya kali ini? Jawab seorang gadis cantik, murid surgawi Sword Master, bergelar sekuntum bunga dari surga yang bernama Danrewa. Apa Anda akan mencari tahu kali ini? Tanya kembali pelayan itu. Keluarga Jeong di daerah Pajung memiliki hubungan kekerabatan dengan Madorim. Setelah mendapatkan kembali kendali atas wilayah tengah, Madorim bukannya tidak menyadari perjuangan keluarga tersebut. Ucap kembali Danrewa menjawab. Jika Tuan Surgawi Sangcheon terlibat dalam hal ini, Anda harus menghubungi Hua Reongdo dan menunggu dukungan. Ucap kembali pelayan wanita itu ke Danrewa memberikan sarannya. Maksudmu, dia belum menjadi tandinganku? Tanya Danrewa kembali. Dia raja kelima. Saya khawatir Anda akan terluka. Jawab pelayan wanita ke Danrewa. Namun, jika raja tak berwajah berada di balik ini, kita perlu menemuinya dan mencari tahu. Lanjut ucap pelayan wanita itu. Maksudmu, rumor bahwa dia adalah keturunan pemimpin Sekte 8 Kaisar yang memulai perang besar di surga. Aku sudah mendengar dari tuanku bahwa bahkan prajurit rank rendah di Hidden Valley pun akan lebih kuat daripada tuan dari guild kecil. Karena bahkan dengan ayah dan tuan kami, Hua Ryong tidak dapat mempertahankan diri tanpa bantuan orang lain. Jika keturunan dari ketua Sekte 8 Kaisar mulai memimpin Hidden Valley, itu tidak bisa dibiarkan, jelas dan Rewa. Rumor tentang monster berkepala 3 dan berlengan 6 dan iblis penghisap darah disebarkan oleh kekuatan yang kehilangan posisinya di Sangcheon kan? Aku penasaran, apakah kekhawatiran wanita itu juga hanya sekadar rumor? Tanya kembali pelayan wanita itu ke Danrewa. Kau benar, ucap Danrewa, bingung memikirkan jawaban dari pelayannya itu. Sangcheon bertekad untuk hidup berdampingan dengan langit dan bumi.
Sejak kemunculannya, stabilitas hulu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Meskipun identitas ketuanya tidak jelas, tindakannya bukanlah pembunuhan massal. Aku sendiri ragu dengan rumor tersebut, tapi kau tidak boleh mengabaikannya, karena itu tugas Hwaryeong sebagai guild terbaik. Jawab dan Dewa atas pertanyaan pelayan tadi. Para pejuang itu tampaknya berasal dari negeri asing. Nona, untuk menghindari kerumitan, Anda harus menggunakan teknik reversal, teknik yang menyembunyikan wajah, ucap pelayan wanita itu ke nonanya, sembari melihat kelompok Jin Murin akan segera melewati mereka berdua di sana. Sahut dan Dewa yang akan merubah wajahnya dengan teknik reversal. Tak lama, wajahnya pun sudah berubah. Ini seharusnya cukup kan? Ucap dan Dewa ke pelayannya, sembari terlihat kelompok Jin Murin akan melewati mereka. Jangan khawatir, bahkan jika top yang datang, mereka tidak akan tahu, jawab pelayan wanita itu. Tak lama, Jin Murin pun melewati kedua wanita itu. Lalu Murin sempat melihat wajah wanita yang menggunakan teknik reversal yang di depan. Wanita yang menggunakan teknik reversal itu hanya diam, telah diperhatikan oleh Jin Murin. Lihat, mereka bahkan tidak akan tahu kalau mereka sudah mati, ucap pelayan wanita itu sembari melihat kelompok Jin Murin telah berlalu jauh meninggalkan mereka berdua di sana. Daiha, kedua wanita itu, panggil Murin ke Daiha. Apa mereka cantik? Sahut Yongchu. Oh, diamlah, ucap Murin ke Yongchu. Kita sedang dalam perjalanan ke Pajung, tapi begitu kita sampai di sana, suruh mereka mengikuti, ucap Jin Murin memberi perintah. Maaf, wanita itu, ucap Daiha ke Murin. Ya, wajahnya, itu adalah teknik reversal, ucap Murin membenarkan isi pemikiran Daiha. Anda bilang teknik reversal? Saya tidak melihat sesuatu yang aneh sama sekali, ucap Daiha sembari bertanya kembali. Dia pandai menyembunyikan ki yang beredar di tubuhnya. Suruh mereka mengikutinya dengan hati-hati. Dia seorang master, jawab Murin menjelaskan. Baik, sahut Daiha dengan tegas. Kemudian, beberapa waktu kemudian, unit Radiant Dragon sudah tiba di daerah Pajung sesuai dengan tujuan mereka. Ya ampun, ini masih sore dan tidak ada seorang pun yang terlihat, ucap Yongchu. Suasananya sepi, seolah-olah ada gerombolan perampok yang lewat di sini, sahut Daiha kembali. Kita akan mendengar apa yang terjadi dari keluarga Jeong. Sesampainya di sana, biarkan kuda beristirahat dan bernapas, ucap Murin memberikan instruksinya. Baik komandan, sahut serempak mereka semua. Raja tak berwajah itu sebenarnya bukan dalang di balik semua ini kan? Jika iya, mengapa Sang Cheon menjangkau hutan-hutan terpencil ini? Ucap Hu Yeong membuka obrolan dengan temannya di sana. Sembari perkataan Hu Yeong itu didengar oleh Murin. Itu berbeda dengan jalan Sang Cheon selama ini. Pilihanku adalah untuk Mad Demon. Kudengar raja tak berwajah itu sedikit lebih licik. Raja tak berwajah itu ada di sini. Bajigur, gumam Murin dalam benaknya. Tapi ini benar-benar aneh. Tak ada orang yang menyebarkan rumorku di daerah ini. Ini sudah sore dan tidak ada seekor tikus pun di jalanan. Inikah yang terjadi jika seorang diculik atau seorang pembunuh berkeliaran? Sang Cheon terlibat, jadi aku lebih merasa terganggu dari biasanya. Ah? Ucap seorang penjaga dari keluarga Jeong, bergelar Gate Guard, bernama Chawi, sembari melihat kelompok Jin Murin menghampiri dirinya. Kalian pasti dari Madorim. Apa kalian berasal dari wilayah tengah? Tanya penjaga Chawi kepada Murin yang sudah berhadapan dengannya. Ya, kami adalah unit Radiant Dragon yang diperintahkan oleh penguasa surgawi, jawab Murin sembari memberikan salamnya ke penjaga itu. Kami sudah cemas menunggu orang-orang Madorim. Kalian lebih cepat dari yang dijadwalkan. Biarkan saya membawa kalian ke dalam, ucap kembali penjaga Chawi ke Murin. Tiap pemimpin bawalah bawahanmu untuk beristirahat. Aku akan datang segera setelah menemui bibiku, ucap Murin memberi instruksinya. Ya komandan, jawab sigap Feng Yan yang ada di sana. Seperti yang sudah Anda dengar, untuk saat ini wanita muda ini menggantikan tuanku. Itu sebabnya nona muda ini tidak kembali ke Madorim, jelas penjaga Chawi ke Jin Murin dan rekannya. Nona, saya membawa unit Radiant Dragon Madorim, ucap penjaga Chawi ke seseorang yang ada di dalam ruangan tersebut. Kalian datang lebih cepat dari yang kuduga, masuklah, jawab seseorang yang di dalam, mempersilahkan kelompok Murin memasuki ruangan itu. Salam bibi, ini saya, Jin Murin, ucap Murin memperkenalkan diri sembari memberi salam ke bibinya. Saya Yudaiha, komandan di unit Radiant Dragon, ucap juga Daiha memperkenalkan dirinya dan memberikan salam.
Selamat datang. Bibi dengar kau sudah berusaha keras dalam perang melawan Sekte Supreme Sword. Benar-benar pemimpin yang berbakti. Ucap kembali kepala Jiong sementara istrinya Chomukang yang bernama Jiong In Reong. Aku ingin menyajikanmu secangkir teh yang nikmat, tapi tidak bisa karena semua perjalanan telah dihentikan. Ucap kembali Bibi Jiong In Reong ke Murin di sana. Oh, air biasa saja pun tidak masalah, jawab Murin kembali. Terima kasih atas pengertianmu. Kami melintasi desa dalam perjalanan ke sini, dan desa itu sepi. Tanya Murin ke Bibi Jiong In Reong. Mayat orang-orang kami telah ditemukan. Ayah dan saudara laki-lakiku sedang dalam perjalanan penting ke Xiangdo. Ada sebuah lembah yang disebut Jurang Roh 50 Li, sebelah barat Pajung. Dan disitulah pasukan hilang. Jelas Bibi Jiong In Reong ke Murin. Apa kau sudah mencari di jurang lembah roh itu? Tanya Murin kembali. Tentu saja, namun mereka kembali tanpa hasil. Itu adalah perjalanan penting ke Xiangdo, dan mereka pergi dengan 20 pasukan elit. Tapi apa yang bisa terjadi? Ucap Bibi Jiong In Reong menjawab. Saya rasa ada alasan mengapa mereka memperingatkan Anda dengan meninggalkan mayat. Apa mereka mengirimkan tuntutan pada keluarga Jeong? Tanya Murin kembali ke Bibi Jiong In Reong sembari berpikir akan peristiwa yang terjadi. Pangeran benar, aku hampir menyerah agar mereka kembali hidup ketika sepucuk surat datang bersama salah satu mayat. Tuntutannya adalah 3 juta koin perak. Permintaannya adalah cek yang jumlahnya tidak kurang dari 3 juta. Jawab kembali Bibi Jiong In Reong sembari memberikan surat tuntutan itu. Tulisan tangannya jelek, tapi ada kekuatan di tulisannya. Gumam Murin dalam benaknya sembari melihat isi surat tersebut. Jika dia menguasai seni bela diri, dia akan mencapai tingkat yang tinggi. Pikir Murin kembali dalam benaknya. Omong-omong, 3 juta, apa keluarga Jiong sekaya itu? Tanya lagi Murin ke Bibi Jiong In Reong. 3 juta itu biaya 10 tahun keluarga Jeong. Mereka membuat permintaan yang tidak bisa kami penuhi. Dia mengatakan dia akan membunuh salah satu dari mereka setiap hari dan mengirim mayat mereka kembali sampai tuntutan mereka dipenuhi. 5 orang tewas hingga hari ini. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ucap Bibi Jiong In Reong menjawab kembali ke Jin Murin sembari terlihat tangannya gemetar. Dia mungkin takut. Bibiku adalah seorang wanita yang kuat. Gumam Murin dalam benaknya setelah melihat ekspresi dari bibinya itu. Aku yakin dia juga tahu kalau keluarga Jiong tidak akan mempunyai uang sebanyak itu. Mungkin dia malah meminta kekayaan mertuamu, Madorim. Tapi dia memilih lawan yang salah. Jangan khawatir, unit Radiant Dragon pasti akan membawa mereka kembali. Ucap Murin ke bibinya, memberi penjelasan dan janji. Jika kau butuh sesuatu jangan segan untuk bertanya, semoga beruntung. Ucap Bibi Jiong In Reong ke Murin kembali. Kalau begitu kami pergi dulu, sahut Murin sembari pergi meninggalkan tempat itu. Daiha, segera mulai pencarian. Kumpulkan orang-orang. Perintah Murin ke Daiha. Baik pangeran, jawab Daiha sigap. Lalu ketika Murin ingin membuka pintu, tiba-tiba ada seorang anak perempuan yang menubur Murin di sana. Berandal ini. Hehehehe, aku melihat Anda menggunakan teknik 10.000 beban. Tuduh anak itu ke Murin. Kapan aku menggunakannya? Jawab Murin. Tapi Anda tidak mengenalku. Jadi Anda bukan siapa-siapa. Nama gadis yang akan segera mengguncang dunia adalah Choyurim, tercantik Sang Cheon. Ho 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 ho. Ucap anak perempuan itu yang adalah putri kedua Madorim. Putri tunggal Chomukang bernama Choyurim. Ah, kamu Choyurim. Bagaimana mungkin anak seperti ini bisa lahir dari orang tua yang begitu terhormat? Ucap Murin kaget, sembari bergumam dalam benaknya, mengingat orang tua dari anak itu. Benar juga, apa yang terjadi dengan gigi depanmu? Tanya Murin ke anak perempuan itu. Aku mencoba memakannya sebagai pengganti gula, tetapi tidak berhasil. Hehehehe. Jawab polos Choyurim. Hahaha, bocah nakal. Apa kamu benar-benar ingin membuat lelucon di saat seperti ini? Tanya lagi Murin ke anak itu. Ya, apa depresi mengubah sesuatu? Jika aku diam saja, anggota keluarga Jeong juga akan semakin tertekan. Jawab Choyurim menjelaskan maksudnya. Oh, lihatlah dia. Gumam lagi Murin. Tak menyangka jawaban dari Choyurim bisa seperti itu. Jadi apa Anda pangeran muda dari wilayah tengah? Mustahil. Haruskah aku memanggilmu Oppa? Tanya kembali Choyurim ke Murin di sana. Hahaha, panggil aku Hyung. Jawab Murin dengan ramah ke anak perempuan itu. Kalau gitu, senang bertemu denganmu Hyung.
Sampai jumpa lain waktu, ucap kembali Choyurib ke Murin, memberikan sapaannya. Kemudian, Murin melambaikan tangannya ke anak perempuan itu sembari beranjak pergi dari sana. Kita berangkat 1 jam lagi, ucap Murin ke Daiha. 1 jam? Apa Anda sudah menemukan sesuatu? Tanya Daiha ke Murin dengan ekspresi kaget setelah mendengar perintah dari Murin itu. Kita akan mencari tahu, jawab Murin singkat. Jika ini adalah suatu penyanderaan dan bukan penghilangan biasa, prinsipnya sama dengan kepala wilayah barat laut. Pikir kembali Murin di sana. Dengan sandera sebanyak ini, setidaknya mereka tidak menyembunyikannya di Pajung. Karena jika ada yang lolos, maka akan cepat diketahui. Lembah akan menjadi pusat penyelidikan dan semua kota di dekatnya akan diselidiki. Kau harus diam-diam, komandan unit bertanggung jawab. Periksa apakah ada orang yang belum pernah kau lihat baru-baru ini datang dan membeli makanan. Teliti saja semua hal yang berhubungan dengan makanan. Cari semua yang berhubungan dengan makanan. Tidak menutup kemungkinan bahwa itu dicuri. Jelas Murin ke semua bawahan, memberikan arahannya. Jadi begitu, selama ada Sandra dia harus membeli makanan. Pikir Feng Yan dalam benaknya. Komandan, mengapa tidak menunggu untuk menyergap dan menangkapnya di daerah Pajung? Tanya Feng Yang ke Murin. Jika menangkapnya gagal, para Sandra akan berada dalam bahaya. Itu ide yang bagus. Tapi menyelamatkan ayah dan anak itu adalah yang utama. Jangan lupa bertemu dengan para hunter di kota. Pastikan untuk menanyakan apakah mereka belum melihat tulang belulang hewan yang baru saja ditinggalkan di pegunungan, atau apa tidak ada hewan yang terjebak yang hilang. Ucap Murin menjawab dan juga memberikan arahan lanjutan ke semua bawahannya saat itu. Dia juga anak seorang hunter, jadi dia tidak bisa dihentikan. Di saat seperti ini, dia seperti orang yang berbeda, pikir Daiha dalam benaknya sembari memperhatikan Murin di sana. Perlu diingat bahwa menyelamatkan Sandra lebih penting daripada menghukum pelakunya. Baiklah, rapat sudah selesai, bubar, ucap Murin memberi perintah. Baik komandan, ucap serempak semua orang dengan tegas. Komandan, 2 wanita yang Anda sebutkan tiba di kota beberapa waktu yang lalu. Saya menyuruh bawahan saya menjaga pintu masuk mengikuti mereka. Jelas Han Kiong melapor ke Murin. Itu benar, aku harus menemui mereka. Aku akan menunda keberangkatan kita. Istirahatlah, perintah Murin. Baik, sahut tegas mereka yang ada di sana. Kalau gitu, Daiha, tetaplah bersama grup. Yongchu, ikut aku, ucap kembali Murin memberi perintah. Mendengar perintah itu, Daiha menyadari sesuatu. Yongchu, ki wanita itu sekuat itu? Pikir Daiha bertanya-tanya dalam benaknya. Kudengar mereka pergi ke wisata terdekat. Bukankah kita harus makan sesuatu? Aku ingin alkohol, pinta Yongchu ke Murin. Bukankah kau sudah makan malam? Tanya Murin kembali ke Yongchu. Porsinya terlalu sedikit, jawab Yongchu. Kalau gitu kita... Tiba-tiba ucapan Murin terhenti dikarenakan Murin menyadari sesuatu di atasnya. Lalu Murin dan Yongchu melihat dari mana hawa keberadaan itu berasal. Ternyata hawa keberadaan itu dari salah seorang wanita bercaping yang telah dilihat Murin dan grupnya sewaktu di perbatasan kawasan Pajung. Wanita itu pun menyadari bahwa keberadaannya telah diketahui. Kemudian ia bergegas pergi meninggalkan tempat di mana ia bersembunyi dengan cepat. Dia melihat ke arah sini. Apa itu kebetulan? Ada seseorang di luar Huar Ryongdo yang bisa mengetahui teknik penekanan bayangan. Kalau ini bukan kebetulan, dia berbahaya. Aku harus membiarkan nona muda itu, pikir wanita bercaping itu dalam benaknya. Namun seketika lamunannya terhenti. Di mana kesibukannya? Ucap Murin yang dengan tiba-tiba sudah ada tepat di belakang wanita bercaping itu. Ah! Teriak wanita itu karena saking kagetnya menyadari Murin dan Yongchu sudah berada di dekatnya. Kemudian setelah itu terlihat sebuah tangan sedang memegangi sebuah cangkir yang sudah terisi dengan air teh di atas meja. Sojeong, dia terlambat. Apa yang sedang terjadi? Ucap Murin dengan santainya sembari menunggu seseorang. Nona muda, panggil pelayan wanita itu. Ah, Sojeong, kau sudah tiba. Apa kau menemukan sesuatu? Ucap Murin dengan semangat sembari melihat ada yang datang kepadanya. Saya minta maaf, Nona. Ucap kembali pelayan wanita yang bernama Sojeong di sana. Saya tertangkap mengikuti mereka. Terang pelayan wanita itu sembari didampingi Murin dan Yongchu di sana. Tidak mungkin. Bahkan Top Master pun tidak bisa melihat teknik siluman Sojeong.
pikir dalam benak dan Rewa di sana setelah melihat Murin dan Yongchu di hadapannya. "Hai nona muda, apa kamu sudah makan? Ingin bergabung dengan kami?" ucap Murin menawarkan ke dan Rewa di sana. "Apa? Kenapa kau tiba-tiba bercerita seperti itu?" ucap dan Rewa kembali bertanya ke Murin. "Jika perempuan berbicara informal, bukankah mereka kehilangan disiplin diri?" bisik Yongchu ke Murin. "Benarkah?" sahut Murin kembali. "Apa orang-orang ini benar-benar memiliki indera yang sama dengan para Top Master?" pikir kembali dan Rewa sembari memperhatikan kelakuan Murin dan Yongchu di sana. "Apa tujuanmu?" tanya dan Rewa ke Murin. "Bukankah itu seharusnya yang aku katakan? Aku di sini hanya untuk minum." "Yongchu, pesan apa yang kau inginkan. Mari kita minum," ucap Murin ke Yongchu. "Siap komandan," sahut Yongchu dengan bersemangat. "Jadi bagaimana? Ingin bergabung dengan kami untuk minum?" tanya kembali Murin ke dan Rewa di sana. "Kami minta maaf karena telah mengikuti kalian. Aku hanya penasaran," ucap dan Rewa ke Murin. "Kami berasal dari Madorim. Kami kesini untuk menginvestigasi apa yang terjadi pada keluarga Jeong," jelas Murin ke dan Rewa. "Begitu rupanya. Apa posisimu di Madorim?" tanya dan Rewa ke Murin. "Gelar resmiku adalah Komandan Unit Radiant Dragon. Meski ada memanggilku Pangeran Muda." Mendengar jawaban dari Murin, dan Rewa pun terkejut. Pangeran Muda? Orang yang menjatuhkan Sekte Supreme Sword? Jika dia mampu mengetahui teknik siluman Sojeong, benar saja Sekte Supreme Sword saja dia habisi. Apalagi hal sepele seperti penyamaran Sojeong, dia pasti dengan mudah mengetahuinya, pikir dan Rewa dalam benaknya. "Giliranku, kenapa kalian berdua datang ke sini?" tanya Murin ke dan Rewa. "Kami di sini untuk memeriksa kasus orang hilang," jawab dan Rewa. "Jadi mengapa tidak pergi ke keluarga Jeong?" tanya kembali Murin ke dan Rewa. "Rasanya seperti kau sedang menanyai tersangka," sahut dan Rewa ke Murin. "Aku di sini untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi mau tidak mau aku harus curiga terhadap orang asing," ucap Murin sembari meminum tehnya. "Seperti yang kau tahu, kami tiba di sini beberapa waktu yang lalu. Kami bukan pembunuh," terang dan Rewa ke Murin. "Kau tidak pernah tahu," ucap Murin sembari menyeringai mengancam ke dan Rewa. Melihat ekspresi Murin kepadanya, tatapan dan Rewa menjadi datar, juga tersenyum sinis ke Murin. Sementara ekspresi Sojeong terlihat agak cemas di sana. Terlihat juga Yongchu hanya makan dengan santainya. Sesaat semua orang di sana terlihat hanya diam. "Hah, aku akan jujur. Kami di sini untuk bertemu dengan seseorang yang kami pikir mungkin terlibat dalam kasus ini. Aku akan membantumu menyelesaikan kasus ini. Beri aku kesempatan untuk bertemu dengan si pembunuh," ucap dan Rewa menjelaskan tujuannya. "Apa itu berarti kau tahu siapa pembunuhnya?" tanya kembali Murin. "Tidak, tapi aku mencari orang tertentu. Dialah tersangka utama dalam kasus ini. Raja tak berwajah. Kita perlu bertemu dengannya. Jika orang lain adalah pembunuhnya, kita harus pulang tanpa mencapai tujuan kita," ucap dan Rewa menjawab. "Kenapa kau mencoba menemui Raja tak berwajah?" ucap Murin bertanya kembali, sembari terlihat Yongchu memakan makanannya sambil mendengar obrolan mereka. Karena dia dikabarkan adalah anak dari mendiang pemimpin Sekte 8 Kaisar. Kita harus menemuinya dan memastikannya, jawab dan Rewa ke Murin. "Bajigur macam apa yang menyebarkan rumor seperti itu?" gumam Murin setelah mendengar perkataan dan Rewa. "Dan bagaimana jika dia memang putra dari pemimpin Sekte 8 Kaisar?" tanya tegas Murin ke dan Rewa kembali. "Kami perlu melaporkannya kepada atasan kami," jawab dan Rewa. "Atasan kalian berasal dari mana?" lanjut tanya Murin lagi. Kami dari Sekte Seven Chakra di puncak Yon Huabong," jawab kembali dan Rewa. "Ibuku sih berasal dari puncak Yon Huabong, tapi lebih baik berbohong mengungkapkan bahwa kami dari Huaryeong," pikir dan Rewa kala itu, sembari terlihat raut wajah Sojeong kaget setelah mendengar jawaban dari dan Rewa ke Murin. "Puncak Yon Huabong? Kebohongan yang bagus. Perang besar di surga berakhir beberapa dekade yang lalu, tetapi para master masih diam-diam mencari Hidden Valley. Di antaranya adalah Sekte Seven Chakra yang memihak Huaryeong dalam perang. Bukannya aku akan disuruh kembali, dan aku lebih memilih menyimpannya di tempat yang bisa kulihat daripada membiarkan mereka melakukan hal mereka sendiri dan membuat rencana aku tidak berjalan mulus,"
pikir Murin kala itu kepada kedua wanita itu. Bagus, jika kami menemukan pembunuhnya, akan kupertemukan kalian dengannya. Sebagai gantinya, aku mengambil keputusan. Demi keselamatan Sandra, jangan pernah melanggar perintah. Kalian akan pindah ke rumah Jiong besok pagi. Akan kuberitahu mereka sebelumnya, ucap Murin ke Danrewa. Tentu, bolehkah aku meminta bantuanmu juga? Jawab Danrewa sembari bertanya. Tidak bisa, jawab singkat Murin ke Danrewa. Mendengar jawaban Murin itu, ekspresi Danrewa seketika menjadi datar. Keesokan harinya, selamat datang, kami telah mendengar apa yang terjadi, silakan masuk, ucap Cawi, sang penjaga pintu rumah keluarga Jeong, menyambut kedatangan Danrewa, juga pelayannya So Jeong, yang baru saja tiba di kediaman keluarga Jeong pagi itu. Terima kasih, ucap Danrewa ke Tuan Cawi. Lalu, tak lama, setelah Danrewa memasuki kediaman Jeong, dia melihat kehebohan di keluarga tersebut. Semuanya menjadi sedikit kacau, apa yang sedang terjadi? Mayat lain telah ditemukan, ini sudah yang ke-6. Komandan unit Radiant Dragon sedang menyelidikinya, jadi mari kita langsung melakukannya. Ini sudah korban ke-6. Aku tidak tahu bagaimana cara memandang wajah mereka yang berduka. Maafkan aku, tapi ini bukan sesuatu yang bisa kita selesaikan dalam 1 hari, ucap Murin ke bibinya. Benar, ini tidak akan semudah itu, ucap Jeong Inreong bibinya Jin Murin, sembari mengusap air mata karena pilu menghadapi kondisi keluarganya saat ini. Tapi pengorbanan pejuang ini sepertinya telah memberi kita petunjuk. Mungkin kita bisa menangkap pembunuhnya lebih cepat dari yang kita kira, jelas Jin Murin. Pangeran, apa itu benar? Sahut Jeong Inreong bertanya ke Murin. Ada lebih banyak informasi di dalam tubuhnya daripada yang kau duga. Kurasa pembunuhnya tidak terlalu pandai dalam hal ini. Si pembunuh membunuh korbannya dengan cara mencekik agar bisa menyembunyikan seni bela dirinya. Kulitnya yang putih berarti sudah lama tidak melihat cahaya siang hari. Dia mungkin sudah mati selama beberapa jam. Sandra lainnya kemungkinan besar masih hidup, ucap Murin menjelaskan observasinya terhadap bukti yang terdapat pada jasad itu ke bibinya. Daiha, di mana mayatnya ditemukan? Tanya Murin ke Daiha. Di rumah pribadi, tidak jauh dari keluarga Jeong. Jaraknya hanya sekitar 5 jalan, jawab Daiha ke Murin. Lebih mudah membawa mayat daripada menyeretnya hidup-hidup. Tempat persembunyiannya paling lama 4 jam perjalanan, ucap Murin kembali menjelaskan. Satu-satunya gunung terdekat yang memiliki gua untuk bersembunyi adalah di sekitar jurang di Lembah Roh, ucap Daiha menyambungkan penjelasan dari Murin tadi. Tidak mungkin si pembunuh tidak mengetahui unit Radiant Dragon ada di sini, atau dia begitu percaya diri dengan kemampuannya sehingga jarak tidak menjadi masalah. Mulailah mencari area sekitar jurang Lembah Roh hari ini, ucap Murin dan setelahnya memberi perintah ke Daiha. Baik, Pangeran Muda, saya akan segera memulainya, sahut Daiha dengan tegas, menerima perintah. Pangeran Muda, sapa Danrewa kala itu setelah melihat Murin di sana. Kalian datang tepat waktu, bahkan jika kalian belum melakukannya, kami sedang menyelidikinya, ucap Murin sembari kembali menyapa Danrewa dan So Jeong di sana. Pangeran Muda, mereka? Tanya bibinya Murin. Mereka berasal dari Sekte Seven Chakra. Mereka akan membantu menangkap si pembunuh, jawab Murin ke bibinya. Senang bertemu dengan Anda. Kami berharap dapat membantu Anda menemukan pelakunya, ucap Danrewa ke bibi Jeong Inreong sembari memberikan salam hormatnya. Terima kasih, jika ada sesuatu yang kalian butuhkan, beritahu aku, ucap kembali bibi Jeong Inreong ke Danrewa dengan ramah. Lalu kenapa kita bertiga tidak minum teh saja? Izinkan aku menjelaskan bagaimana kami bisa menangkap pembunuhnya, ucap Murin sembari mengajak mereka pindah tempat. Apa kami boleh minum teh juga? Tanya Yongchu. Nyahlah, sahut So Jeong. Oke, sahut kembali Yongchu. Kemudian terlihat lesatan langkah yang sangat cepat di sebuah hutan. Feng Yan dan Jucho pindah ke desa Samkang. Jian Yu dan Han Kiong ditugaskan untuk mencari desa Bai Ah dan desa Bang In. Wu Yeong menyelidiki desa Yongsan dan kemudian bergabung denganku. Aku akan mengambil putaran cepat mengitari jurang Lembah Roh. Kita bertemu dalam 8 jam. Matahari terbenam dengan cepat, jadi bergeraklah, ucap Daiha memberi instruksi ke unit Radiant Dragon. Ya komandan, sahut serempak mereka semua dengan tegas, sembari dengan cepat bergerak pergi sesuai instruksi yang diberikan. Lalu tak lama kemudian, terlihat Han Kiong sudah berada di desa Bang In dan mengamatinya.
Lalu Juco juga terlihat sudah berada di desa Samkang sembari mengumpulkan informasi. Kemudian Jianyu juga sudah berada di desa Yongsan juga sedang mengumpulkan informasi. Lalu Daiha terlihat terus mengitari jurang lembah roh itu dan mengamati lembah roh itu dengan seksama. Kelompok Huyeong lebih lambat dari yang kuduga. Tidak ada yang terjadi kan? Pikir Daiha, memikirkan kondisi tim Huyeong sembari mengamati area lembah roh. Besok aku akan dipasangkan dengan Yongchu. Tiba-tiba, gumaman Daiha terhenti karena mendengar seseorang di sana. Kau menunggu siapa? Tanya seseorang yang diselimuti ki berwarna merah di tubuhnya ke Daiha. Aku tidak menyadarinya. Gumam Daiha bertanya-tanya dalam benaknya. Apa kau yang menculik kepala keluarga Jeong? Tanya Daiha ke orang itu sembari melirik dan waspada ke orang itu. Ya, anggap saja begitu. Apa yang kau lakukan di sini? Ucap orang yang misterius itu dengan raut wajah menyeringai sembari bertanya balik ke Daiha. Dia merasakanku saat mengetahui aku bersama Madorim. Dia jahat. Jika anak buahku berkumpul di sini setelah aku mati, dia akan membunuh mereka juga. Bahkan jika aku tidak bisa menanganinya, aku harus berkorban. Pikir Daiha dalam benaknya kala itu. Weh, aku tahu kau akan datang ke sini. Aku sudah menunggumu. Ucap Daiha ke orang yang misterius itu. Oh, kau sudah menungguku? Ucap orang misterius itu sembari bertanya dengan raut wajah menyeringai ke Daiha. Aku komandan unit Radiant Dragon, Yu Daiha. Siapa kau? Ucap Daiha bertanya balik sembari mengeluarkan pedangnya untuk bersiap. Jika aku memberitahumu namaku, kau harus mati. Masih ingin mendengarnya? Ucap orang misterius itu bermaksud memberi pilihan ke Daiha. Master terbaik di dunia memiliki ki dan aura uniknya sendiri. Jika aku tidak bisa melawannya, kepalaku akan dipenggal sebelum aku bisa menunjukkan kemampuanku. Itulah perbedaan antara penjahat dan master, gumam Daiha dalam situasi yang dihadapinya sembari teringat ajaran Murin yang lalu. Kau sombong juga, tidak percaya diri. Ucap Daiha ke orang misterius itu sembari bersiap melawan. Mendengar ucapan dari Daiha, orang misterius itu menyeringai sangat lebar. Namaku, ucap orang misterius itu. Dia menghilang, gumam Daiha sembari melihat orang misterius itu menghilang dengan cepat. Aku Cheong, ucap orang misterius itu menyebutkan namanya yang adalah 3 kejahatan di bawah langit. Bergelar Blood Heaven Asura sembari sudah berada di belakang Daiha. Dengan refleks, Daiha langsung menyerang orang itu yang berada di belakang dirinya. Orang itu hanya menyeringai sembari melihat tajam serangan dari Daiha. Kemudian terlihat banyak ceceran cairan merah di sana. Sepotong baju komandan. Sepertinya dia diserang oleh seseorang. Ucap Huyeong, pemimpin unit Radiant Dragon dari grup 4 yang telah tiba di sana. Robekannya terlalu rapi. Ini jelas merupakan petunjuk dari komandan. Pasti sangat gawat sehingga dia tidak bisa bertahan sampai kami tiba. Hanya beberapa jam setelah perjanjian. Kehilangan seorang komandan dalam waktu sesingkat ini. Larilah, itulah maksud Anda, komandan. Ucap Huyeon menyimpulkan maksud yang telah disampaikan Daiha dari jejak yang ditinggalkan kepada bawahannya. Kau pergi ke Han Kiong, kau pergi ke Jeonyu, dan suruh mereka segera kembali ke Pajung. Aku akan memberitahu Feng Yan dan Jucho. Kita akan kembali bersama. Bersiaplah untuk serangan dalam perjalanan pulang juga. Kelompok pertama yang mencapai keluarga Jeong, segera lapor ke komandan unit. Ucap Huyeong ke bawahannya memberikan arahan. Yu Daiha hilang di sebelah timur jurang lembah roh. Noda cairan merah dan ujung pakaian yang tertinggal di tempat kejadian, bersama dengan pakaiannya dan perkiraan jangka waktunya, menunjukkan bahwa ia bertemu dengan 3 kejahatan di bawah langit. Beritahu mereka bahwa mereka harus mundur terlebih dahulu, dan kemudian meminta bantuan penguasa surgawi, karena bahkan sekelas komandan pun tidak bisa berbuat banyak mengenai hal ini. Jadi jika kalian berdua melakukan apa yang kukatakan, kami akan mengungkap pembunuhnya dalam 2 hari. Tarang Murin kala itu saat bersama bibinya Jeong Inreong juga dan Rewa di sana. Dengan kata lain, pangeran kecil menyarankan agar kita bermain sandiwara. Ucap bibi Jeong Nireong bertanya. Benar, si pembunuh telah menghabiskan waktu berjam-jam menunggu keluarga Jeong memberinya uang. Bagaimana perasaanmu jika seseorang mencoba mencuri 3 juta koin perak itu? Penjahat yang namanya tidak pernah kau dengar, ucap Murin menjelaskan, kemudian memberi pertanyaan kembali. Penjahat? Apa ada orang yang sesuai? Sahut dan Rewa kembali bertanya.
Seseorang yang wajahnya tidak terlihat oleh siapapun di Pajung, kecuali unit Radiant Dragon. Kau harus melarikan diri bersama para Sandra, jadi kau harus pandai dalam pertahanan ringan, ucap Morin menjelaskan kembali. Memang ada orang yang seperti itu, tanya kembali dan Rewa, sembari berpikir. Tentu saja, kalian berdua, jawab Morin. Ah, maksudmu kami? Ucap tegas dan Rewa terkaget setelah mendengar jawaban Morin tadi. Aku melihat teknikmu sebelum kita sampai ke tempat penginapan, dan itu cukup bagus. Selain itu, jika pembunuh ini adalah Faceless King, kau akan jadi orang pertama yang melihatnya, jelas Morin kembali. Kesempatan untuk bertemu Faceless King, pikir dan Rewa dalam benaknya. Baik, kami akan memainkan perannya, jawab dan Rewa, setuju akan rencana Jin Morin. Jika itu berarti kita bisa menyelamatkan sandranya, aku bersedia bekerja sama, sahut juga Bibi Jeong In Reong kala itu. Terima kasih Bibi, ucap Morin ke Bibi Jeong In Reong. Operasi akan dimulai sebelum fajar besok pagi. Tolong, jadilah tersangka yang baik, ucap kembali Morin menegaskan. Sungguh pria yang sangat praktis. Beginikah Sekte Supreme Sword jatuh? Pikir Lucky dan Rewa dalam benaknya, memahami pemikiran Morin. Komandan, ini Hu Yeong, ucap Hu Yeong dengan keras, ingin melapor ke Morin. Ada apa? Ucap Morin bertanya kembali. Komandan Yudaiha menghilang di lembah Abyss of Spirit, terang Hu Yeong. Daiha menghilang, ucap Morin. Bukan itu saja, berdasarkan ucapan Jucho, belakangan ini hewan ternak dan pakaian dari desa Baikha menghilang. Lanjut ucap Hu Yeong melaporkan ke Jin Morin. Jika di dekat desa Baikha, jaraknya hanya 4 jam. Kerja bagus, istirahatlah dan kita akan bergerak besok, ucap Morin ke Yu Yeong memberikan instruksi. Maaf, bukankah kita akan mencari di desa Baikha sekarang? Ucap Hu Yeong bertanya ke Morin. Apa gunanya jika kita mencari di seluruh desa Baikha? Apa yang bisa kau lakukan melawan orang yang lebih kuat dari Yudaiha? Ucap Morin menjawab Hu Yeong dengan memberi pertanyaan kembali. Itu benar, tapi komandan, nyawanya dalam bahaya sekarang. Ucap kembali Hu Yeong, merasa sedikit kesal atas keputusan Morin kala itu. Setidaknya kita membutuhkan satu sandera dari Madorim. Daiha akan baik-baik saja. Yudaiha bukan tipe orang yang gampang mati, ucap Morin menjelaskan kembali dengan tatapan mata yang serius. Kemudian, terlihat di sana Daiha sedang bergantung di sebuah tempat yang tidak diketahui. Gelap dan lembab, pasti sebuah gua. Aku sudah siap mati, tapi tidak kusangka kalah begitu mudah. Tapi aku masih hidup, jadi ini sudah cukup bagus, pikir Daiha dalam benaknya, sembari masih memejamkan matanya. Apa kau sudah sadar? Kau pasti dari Madorim, ucap seseorang bertanya ke Daiha di sana. Senang bertemu denganmu. Aku Jeong Pilgun, ucap kembali orang itu yang tergantung juga bersama Daiha, yang adalah kepala keluarga Jeong. Tolong maafkan aku karena tidak bisa membungkuk padamu. Aku Yudaiha, komandan dari unit Radiant Dragon Madorim, ucap Daiha juga memperkenalkan dirinya. Maafkan aku. Namun demikian, aku tidak pernah mendengar nama unit Radiant Dragon, ucap kepala keluarga Jeong. Itu diciptakan setelah Sekte Supreme Sword dihancurkan belakangan ini dan masternya yang merekrut. Jelas Daiha ke Jeong Bilgun. Tidak bisa dipercaya. Apa ini berarti Sekte Supreme Sword sudah tidak ada? Tanya kembali Jeong Bilgun ke Daiha. Iya tuan, meskipun aku tertangkap, banyak petarung kuat yang akan datang, jadi jangan khawatir, terang Morin ke Jeong Bilgun. Ya, aku menghargai sikap itu, tapi itu tidak akan mudah. Karena kau tertangkap hidup-hidup, aku tebak kau melawan Bloodhaven Asura Akui Cheong. Jelas kepala keluarga Jeong ke Daiha. Iya tuan, seperti dugaan, Three Evil Under Heaven memang kuat, ucap Daiha membenarkan perkataan kepala keluarga Jeong. Iya, mereka kuat meski 1 lawan 1. Masalahnya adalah Three Evil Under Heaven telah bekerja sama dalam hal ini. Itu mereka, tetap diam, ucap kembali kepala keluarga Jeong dan memperingatkan Daiha di sana. Hahaha, apa kau dengar itu? Madorim Sang Chion telah menghancurkan Sekte Supreme Sword. Para bajigur yang suka pamer itu layak menerimanya. Obrolan para penjahat yang didengar Daiha kala itu. Ada 2 suara. Apa Three Evil benar-benar bekerja sama? Pikir Daiha dalam benaknya. Madorim pasti telah mengamankan sejumlah uang. Jadi putri pemimpin mungkin akan segera mendapatkannya. Atau kita bisa mengirimkan warrior.
salah satu bocah nakal itu sedang menungguku untuk disergap. Dia menahan diri terhadapku. Jadi Madori mungkin belum sepenuhnya hancur. Kalau begitu melawan bajigur Madori mungkin akan merepotkan. Jika kita bisa mengambil uang keluarga Jeong, rencana kita akan berhasil. Mari santai dulu. Keluarga Jeong lah yang sedang menahan napas mereka. Oke, santai saja ya. Tidak ada yang bisa menahan kita. Itulah obrolan orang-orang yang dijuluki Three Evil Under Heaven. Kemudian, scene berganti. Esok harinya, terlihat komplotan Jin Murin mulai rencana mereka. Berikan padaku uangnya bajigur. Hahaha. Ucap So Jeong yang memulai aktingnya, menyandra putri tunggal Cho Mukang yang bernama Cho Yurim. Kudengar kalian telah mengumpulkan 3 juta koin perak. Berikan semua uang itu padaku. Ucap So Jeong kembali yang sedang berakting. Berikan, sahut dan Reowa yang juga sedang melakukan penyamaran. So Jeong, kerja bagus, gumam dan Reowa dalam benaknya karena melihat akting So Jeong yang menyandra Cho Yurim sangat natural. Wanita dari sekte Seven Chakra diminta untuk menculik anggota keluarga Jeong. Tidak ada yang tahu itu pura-pura, kecuali Kapten Unit Radiant Dragon dan Yongchu. Menyerahlah dan lepaskan mereka berdua. Dasar penjahat, teriak Jeonyu memperingatkan mereka. Diam kau botak, sahut So Jeong yang sedang menyamar. Datanglah ke kuil Quan Ji di luar gerbang timur dengan uangnya malam ini. Jika kau macam-macam, Chandra akan mati. Teriak lagi So Jeong memberi arahan, sembari terlihat Jeonyu sedang depresi perkara dikatai botak. Kelihatannya kau ingin bernegosiasi dengan Chandra. Sampai bertemu di sana, kami akan mengambil 2 anggota keluarga Jeong yang tersisa, ditambahkan 3 juta koin perak. Jika kita berada dalam situasi yang sulit, akankah kita mati? Itulah perbincangan Murin bersama Dan Reowa. Lalu terlihat Dan Reowa melirik ke arah Murin, kemudian pergi meninggalkan Murin. Murin pun melihat Dan Reowa dengan tatapan yang tajam sembari tersenyum tipis. Pangeran kecil, apa pembunuhnya akan muncul? Bisik Hu Yeong bertanya. Dari sudut pandang pembunuh, ini adalah hasil penelitian dan penculikan selama berbulan-bulan. 3 juta koin perak adalah jumlah uang yang banyak. Apa kau akan diam saja melihat uangmu pindah ke tangan orang lain? Dia akan muncul, jawab Murin ke Hu Yeong menjelaskan rencananya. Licik dan pengecut, tapi jika aku jadi dia, aku akan ketahuan. Gumam Hu Yeong dalam benaknya, memikirkan rencananya Murin. Pastikan kapten tetap berada dalam jalurnya. Kita akan menunggu kabarnya menyebar dan berangkat larut malam. Ucap Murin memberikan instruksi ke Hu Yeong. Komandan, panggil Hu Yeong. Apa? Sahut Murin. Kehancuran sekte Supreme Sword sekarang masuk akal. Ucap Hu Yeong di sana. Hahaha. Tawa Murin setelah mendengar ucapan Hu Yeong tadi. Feng Yan, kau bawa ini, anggap ini uang. Perintah Murin ke Feng Yan. Apa isinya? Tanya Feng Yan ke Murin. Ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Para wanita akan mengurus sisanya. Karena Yu Daiha menghilang, kau akan memimpin unit. Yongchu akan pergi denganmu. Ucap Murin ke Feng Yan, menjawab sekaligus memberi instruksinya. Komandan tidak ikut dengan kami? Tanya kembali Feng Yan ke Murin. Aku akan pergi ke desa Baikha. Aku akan menemukan dan menyelamatkan Chandra selama pertarungan. Jawab Murin ke Feng Yan. Komandan, terlalu berbahaya pergi sendirian. Kau tidak akan tahu siapa yang mungkin ada di sana. Ucap Feng Yan memperingatkan Jin Murin. Skenario terburuk adalah jika pembunuhnya benar-benar bagian dari Three Evil Under Heaven seperti yang dirumorkan. Aku tidak bisa membiarkan unit Radiant Dragon menghadapi seseorang yang dikatakan setara dengan master tertinggi. Bahkan meski ada Yongchu, itu cuma sekedar mengulur waktu. Jangan khawatir, tidak akan ada musuh di sana. Ingat, yang terpenting adalah semua orang kembali hidup-hidup. Jika kalian tidak memiliki pertanyaan lagi, segera berangkat. Ucap Murin ke seluruh bawahannya di sana. Baik komandan, semoga beruntung. Jawab tegas seluruh unit Radiant Dragon sembari memberikan hormat mereka. Lalu mereka semua bergerak cepat pergi meninggalkan tempat itu untuk menjalankan tugasnya. Hati-hati, ucap Murin ke Yongchu melalui telepati. Mendengar itu, Yongchu hanya menyeringai sembari juga pergi menjalankan tugasnya juga. Komandan adalah tipe orang yang tidak akan puas hanya dengan satu sudut Sang Cheon. Jika kami ingin bergabung dengannya, kami harus membuktikan nilai kami dalam hal ini. Jika unit Radiant Dragon diakui karena kemampuannya, kami akan memiliki lebih banyak kesempatan. Pikir Feng Yan dalam benaknya. Kita hampir mencapai tujuan kita.
Bersiaplah untuk menyerang kapanpun, ucap Feng Yan memberikan arahan ke timnya. Baik, jawab serempak tim unit Radiant Dragon sembari terlihat ada seseorang yang berdiri di sebuah tebing di sana. Ketemu kau bajigur, bajigur yang tidak tahu terima kasih. Beraninya kau menyerahkan uangku pada orang lain. Salah satu dari mereka pasti membawa uangnya. Haruskah aku membunuh mereka semua dan mencari uangnya? Tidak, jika mereka tidak membawa uangnya, itu hanya membuang-buang waktu. Mari targetkan saja momen saat pertukaran terjadi, ucap salah seorang Three Evil Under Heaven yang bernama Akui Cheong, yang kemudian bergerak menuruni tebing yang tinggi itu. Orang yang menambahkan uang bercairan merah untuk mencapai kesuksesan besar, mereka yang terus bergerak demi muncul sebagai kekuatan yang lebih besar, dan mereka yang berusaha menghadapi kejahatan yang diselimuti misteri. Ini tidak nyaman ya? Ucap Sojeong ke Choyurim. Tidak apa-apa, jawab Choyurim kala itu yang masih digendong Sojeong. Hanya 1 hari setelah mereka yang mempunyai tujuan berbeda berkumpul di Pajung, ada badai yang akan datang. Nona, mereka akan tiba dalam 1 atau 2 hari, ucap Sojeong. Apa ada yang mengikuti kita? Tanya dan Reowa ke Sojeong. Kemampuanku tidak bisa mendeteksinya, maafkan aku, ucap kembali Sojeong menjawab. Pembunuhnya pasti muncul, aku jamin itu, gumam dan Reowa sembari mengingat perkataan Morin sebelumnya. Ini sudah dimulai, aku tahu ini tidak nyaman, tapi bertahanlah, ucap dan Reowa ke Jeong In Reong. Aku bisa menahannya jika cuma segini. Jangan mengkhawatirkanku, fokuslah pada rencananya, ucap bibi Jeong In Reong. Lalu terlihat Choyurin gemetar ketakutan di sana, yang disadari juga oleh dan Reowa. Jangan terlalu takut, kami akan melindungimu, ucap dan Reowa sembari mengusap kepala Choyurin untuk menenangkannya. Bukan begitu, sahut Choyurin. Sahut juga dan Reowa bingung. Bukannya dia akan tertipu jika aku gemetar seperti ini, jawab Choyurin sembari masih terus berakting di sana. Itu benar, kau tahu peranmu ya, ucap Sojeong dengan ekspresi wajah yang kaget melihat tingkah gadis kecil itu. Aku penasaran bagaimana masa depan anak ini, gumam kembali Sojeong sembari mengacungkan jempolnya ke gadis kecil itu. Nonaku, teriakan seseorang memanggil. Dasar pembunuh keji, beraninya kau menculik Nona dari Madorim dan berharap untuk hidup, ucap Feng Yan dengan keras sembari terlihat juga seluruh unit pasukan Radiant Dragon sudah tiba di sana. Ho, apa kau yakin itu cara yang bagus untuk bicara? Mereka berdua bukan satu-satunya sandera di sini, terang dan Reowa kala itu. Di mana tuan kami? Tanya kembali Feng Yan. Bukankah kau harus memberi kami sesuatu dulu sebelum menanyakan itu? Jelas Sojeong ke Feng Yan. Aku tidak bisa menyerahkan uangnya sampai aku melihat Sandra. Jelas juga Feng Yan di sana. Itu urutan yang salah. Hah? Nona, tiba-tiba mengacungkan pisau, gumam Sojeong sembari melihat dan Reowa menodongkan pisau ke leher Jeong In Reong. Kami akan mulai membunuh setidaknya 1 orang untuk melancarkan pembicaraan. Haruskah begitu? Siapa yang akan mati lebih dulu? Ucap dan Reowa yang semakin panik. Bagaimana? Sojeong, aku melakukannya dengan benar kan? Tidak, ini kacau. Pembicaraan mereka melalui telepati. Kemudian terlihat Choyurin mengumpulkan udara dalam mulutnya. Selamatkan aku, dasar idiot. Berikan saja uangnya pada mereka, teriak gadis kecil itu mengumpat ke arah pasukan unit Radiant Dragon. Dia pintar, gumam Sojeong dalam benaknya, kaget melihat perbuatan yang dilakukan Choyurin. Kurasa ini bukan pura-pura, apa mereka serius? Pikir Feng Yan kala itu. Ini 3 juta koin perak yang kalian bicarakan, lanjut ucap Feng Yan sembari menunjukkan sekantung yang dikatakan uang. Jumlahnya benar kan? Lemparkan ke sini. Lalu kemudian Feng Yan pun melemparkan kantong uang itu, sembari melihat kantong itu yang akan sampai kepadanya, dan Reowa sesaat bergumam dalam benaknya, mengingat perkataan Morin. Kau ingin melihat Faceless King? Dia akan muncul. Apa yang dia incar adalah momen ketika kesempatan itu terjadi. Orang yang menyela adalah pembunuhnya. Sesaat setelah perkataan itu terlintas di kepala dan Reowa,
Benar saja, orang yang bernama Akui Cheong itu pun tiba-tiba muncul dan bergegas ingin mengambil kantong uang itu. Sangat akurat, pangeran kecil, ucap dan Rewa sembari melempar sebuah pisau ke arah kantong uang itu. Kantong uang itu pun tepat terkena lemparan pisau dan Rewa tadi, dan pecah tepat di hadapan Akui Cheong yang membuatnya terkejut kala itu. Apa ini racun? Benda sialan ini, ucap Akui Cheong sembari tubuhnya diselimuti seperti asap putih dari kantung yang pecah itu. Apa isinya? Ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Para wanita yang akan menangani sisanya, gumam Feng Yan mengingat kembali perkataan dari Murin. Aku tahu itu bukan uang, tapi aku tidak bisa berkata apa-apa. Dengarkan semuanya. Pembunuhnya adalah orang yang berpakaian hitam. Dia adalah master yang mengalahkan komandan. Entah hidup atau mati, melindungi keluarga tuan kita adalah prioritas utama. Tegas Feng Yan memberi peringatan ke seluruh pasukan unit Radiant Dragon. Dasar hama, ucap Akui Cheong dengan tatapan yang mengancam. Lalu Akui Cheong mengeluarkan ki dari tubuhnya dan menimbulkan gelombang angin di sekitar tubuhnya. Kalian akan menyesal pernah hidup, ucap kembali Akui Cheong dengan tatapan mata yang memerah karena niat membunuh. Niat membunuh dan cahaya merah memancar dari matanya. Menepilah Nona, ucap dan Rewa ke Jiong In Reong yang ada di sana. Jadi dia Bloodhaven Asura Akui Cheong. Sayang sekali bukan Faceless King, tapi sekarang bukan waktunya. Rencana terakhir dimulai sekarang, ucap dan Rewa sembari menerjang menyerang Bloodhaven Asura Akui Cheong di sana. Kemudian scene berpindah ke Jin Murin yang juga telah tiba di desa Baikha. Mereka mungkin sudah memulainya sekarang. Aku yakin akan ada variabel dalam rencana mereka bisa mengatasinya. Sekitar 4 jam jauhnya dari keluarga Jeong, ada mayat pucat yang tidak terkena sinar matahari. Kurasa dia tidak akan membangun gubuk di permukaan seolah berkata, tangkap aku. Kalau dia tidak bodoh, dia pasti bersembunyi di bawah tanah. Tempat paling gelap dengan energi yin paling banyak di sekitar sini. Aku menemukannya lebih cepat dari yang kukira. Sandranya akan berada di sini. Lagi pula bajigur seperti ini selalu punya gua untuk bersembunyi. Apa ini satu-satunya jalan masuk? Ucap Murin kala itu. Kemudian Murin pun menghentikan langkahnya dan mulai bersiap karena menyadari seseorang di sana. Murin pun mulai melihat ke arah di mana ada orang yang sudah dia sadari keberadaannya. Pembunuh? Apa hanya satu orang? Atau lebih? Pikir Murin dalam benaknya, sembari dengan mudah menghindari serangan orang itu. Kau baru saja menghindarinya, kau bukan orang biasa. Siapa kau? Ucap orang itu melalui telepati. Itu bukan serangan yang tidak bisa dihindari. Jangan bersembunyi di balik transmisi suara. Tunjukkan dirimu, ucap kembali Murin di sana. Idiot sekali meminta seorang pembunuh mengungkapkan identitasnya. Kembalilah, aku tidak akan mengikutimu atau membunuhmu. Ucap Three Evil Under the Night yang juga bergelar Deadly Ghost of the Night yang bernama Joyang. Teknik Spiritless Soul Breaking. Ini adalah teknik membunuh yang sangat kuat hingga bisa membunuh Sword of the Dead Sea, Cuk Kwang Yun dari Seven Lord. Kau bilang teknik unikku bukan hal yang tidak bisa dihindari. Terlihat mahal, apa ini buatan pengrajin? Oh iya, bisakah aku menggunakan ini sebentar? Aku juga punya keinginan untuk membunuh, ucap Murin, dan kemudian mengambil pisau pendek itu menjadikan senjatanya. Dia menghilang. Tidak, aku hanya tidak bisa merasakan keberadaannya. Elemen paling dasar dari metode pembunuh adalah penerimaan ki. Jika kau tidak bisa merasakan kimu di kegelapan, habislah aku. Di titik ini, Yojang the Deadly Ghost of the Night tahu dia telah dikalahkan. Jangan bercanda, kecuali aku Killer Emperor dari Eggstar. Kau berada di bawahku. Jika kau bisa menguasai kiku lagi, semuanya akan berakhir. Aku tidak tahu seni bela diri jenis apa yang dikuasai pemuda yang tiba-tiba muncul ini. Tapi bahkan seni bela diri Divine adalah sesuatu yang digunakan orang-orang. Jangan lengah saat melawan pembunuh yang bisa menimbulkan luka mengerikan. Hanya dengan satu serangan, Jojang mengetahui ini lebih baik dari siapapun. Tetap tenang, dia tidak akan bisa menemukan Ki dengan mudah. Ini pertarungan yang berkepanjangan. Tetap tenang Joyang. Gumam Joyang dalam benaknya, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Tidak butuh lama untuk merasakan kekalahan kedua. Hanya dalam sekejap,
sang Three Evil Under Heaven. Apa yang Joyang, seorang pembunuh papan atas, lihat adalah lengan kanannya sendiri tergeletak di tanah. Dia menguasai ki-nya lebih dulu dariku, terlalu awal untuk menyerah. Dia akan menargetkan leherku, bukan lenganku. Aku harus menjernihkan pikiranku dan memikirkan gerakanku selanjutnya, gumam Joyang dalam benaknya kala itu sembari menutupi lukanya. Berbau seperti darah, ketemu kau bajigur, ucap Murin ke Joyang yang tiba-tiba sudah berada di belakang Joyang. Jika kau tak ingin mati, diamlah, ucap Murin kembali sembari menotok syaraf tubuh Joyang. Kemudian Murin memainkan pisau kecil yang dipegangnya itu, dan seketika setelahnya Murin menikam bahu lengan Joyang yang satunya lagi. Teriak Joyang kesakitan di sana. Diam, atau aku akan memotong lenganmu yang ini juga. Ada Sandra di dalam kan? Jika kau membuat suara keras, kau mati. Berkedip jika kau mengerti, ucap Murin memberikan instruksi. Kemudian Joyang pun mengedipkan matanya, menandakan dia mengerti. Bagus, saatnya bertanya. Kalau begitu, siapa kau? Tanya Murin ke Joyang. Joyang, aku juga dipanggil Deadly Ghost in the Night, jawab Joyang ke Murin. Kau pikir kau adalah Three Evil Under Heaven? Tanya kembali Murin. Aku hanya tidak bersama. Ucap Joyang dengan keras. Apa? Membuat keributan? Ucap Murin, lalu menambah robekan tikamannya. Di mana orang yang kau culik? Tanya lagi Murin. Di gua, hanya kepala mereka yang ditutup, jadi mereka baik-baik saja, jawab kembali Joyang. Apa hanya ada kau dalam rencana ini? Tanya lagi Murin ke Joyang. Tempat ini adalah hasil dari Bloodhaven Asura sendiri, jawab lagi Joyang ke Murin. Aku tidak pernah mendengar Three Evil bergerak dalam kelompok atau mendambakan kekayaan. Kenapa melakukan ini? Tanya Murin ke Joyang kembali. Kami berdua memiliki terlalu banyak musuh. Kami ingin menciptakan pasukan dan keluar dari kehidupan yang selalu diburu, jawab kembali Joyang. Apa Matt Damon terlibat dalam hal ini? Tanya lagi Murin. Aku tidak pernah sekalipun bertemu orang itu, ucap Joyang menjawab kembali. Jika begitu, Bloodhaven Asura adalah orang yang sekarang muncul di kuil Kuan Ji. Tunggu, jadi dia pasti telah melakukan hal yang sama di tempat lain, pikir Murin kala itu di sana. 3 juta koin perak. Di mana kau mencuri ini? Tanya lagi Murin sembari mengambil uang dari Joyang. Dari sekte North River Sword, jawab singkat Joyang. Aku pernah mendengar soal mereka. Mereka sedikit lebih besar dibanding keluarga Jeong, pikir Murin kembali dalam benaknya. Karena aku telah mengalahkanmu, aku akan menyita ini, ucap Murin ke Jeong. Aku mengerti. Bisakah aku menanyakan sesuatu padamu sebagai gantinya? Ucap Joyang meminta bertanya ke Murin. Silahkan, sahut Murin. Aku ingin tahu aku kalah dari siapa? Tanya Joyang ke Murin. Ya, dunia menyebutku monster dengan 3 kepala dan 6 lengan, jelas Murin menjawab Joyang. Faceless, ucap Joyang sembari sangat terkejut setelah mendengar jawaban dari Murin. Deadly Ghost of the Night Joyang, aku dengar beberapa ratus wanita telah dicabuli olehmu. Kau hidup enak, melakukan apapun yang kau mau. Apa kau ingin tetap hidup tanpa hati nurani? Ucap Murin ke Joyang sembari menggorok lehernya. Bajigur, teriak Joyang menghadapi ajalnya tiba. Fiuh, ucap Murin menghembuskan nafasnya lalu meletakkan tubuh Joyang di sana. Kaulah yang bajigur, dasar idiot, ucap Murin sembari meninggalkan jasad Joyang di sana.